Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tad'a fina wa la ma'ada syaqiyan wa la mahruman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM, pengurus DKM beserta para jamaah Masjid Al-Hidayah Klaster Topas ya, Permata Cimanggis. Mudah-mudahan kebersamaan kita di hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga langkah kita ke masjid ya, lalu kemudian salatnya kita, wudu'nya kita, doanya kita, zikirnya kita, i'tikafnya kita, thalabul ilminya kita, ini semua menjadi amal ibadah, menjadi amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada episode bulan Muharram masih ya, dalam Zulhijjah, dan bulan Agustus dalam penanggalan nasional. Ini kemarin di sini ngadain Agustusan juga tuh. Adain ya, masya Allah. Dengan apa? Dangdutan. Masya Allah. Aneka ragam bangsa ini mengekspresikan rasa bahagianya dia di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Saya pernah diminta untuk bicara di awal Agustus kemarin di Badan Keuangan Daerah ya, di Badan Keuangan Daerah di lingkungan Balai Kota untuk menyampaikan makna kemerdekaan ya dalam pandangan Islam. Ya ini masya Allah tuh. Jadi di Kota Depok ini kan ada pengajian kantor-kantor ya. Ada di bulan lalu itu di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, terus di Bapeda, Badan Pembangunan Daerah dan lain sebagainya. Jadi memang semua kantor setiap bulan ada pengajian bulanannya. Ini masya Allah nih, kita beruntung nih punya wali kotanya kiai. Ya, jadi pembangunan karakternya ASN itu sangat diperhatikan. Ya, yang mengisi adalah para guru, para alim ulama yang ada di Kota Depok. Ya, nah itu serentak. Jadi hari itu pengajian di semua dinas atau di semua badan, ya, dengan pemateri yang berbeda-beda, tapi temanya sama semua. Jadi tema bulan Agustus ini adalah apa? Makna kemerdekaan, ya, dalam sudut pandang Islam. Ya. Itu menarik ternyata ketika kita buka misalkan buku-buku sejarah atau yang kekinian, buku sejarah yang kekinian itu ada Api Sejarah, ya, Api Sejarah 1, Api Sejarah 2. Ada juga saya baca itu peran Islam di masa revolusi kemerdekaan. Ya. Nah, itu buku-buku yang menarik yang sebenarnya bisa menggugah nasionalisme kita. Ya.
bagaimana digambarkan oleh para ahli sejarah, oleh para pakar perjuangan umat Islam dari masa Portugis, ya, Belanda, Jepang, sampai kemudian Inggris juga ingin coba-coba menjajah negeri kita tercinta. Kita temui fakta-fakta sejarah, peran ulama, peran kaum muslimin begitu dahsyat. Dan apa yang memotivasi nenek moyang kita dalam memperjuangkan kemerdekaan di negeri ini? Motivasi utamanya apa, Pak? Motivasi utamanya ketika mereka datang dengan apa itu? Gold, glory and gospel. Ya, semangat bagi pejuang-pejuang kita itu adalah semangat keimanan sebenarnya, semangat keimanan. Karena ketika India datang atau orang-orang Arab datang ke Nusantara, itu aman-aman saja, ya, tidak ada masalah, tidak terlalu banyak pergesekan di masyarakat. Tapi ketika mereka datang, maka disebut sebagai penjajah. Orang Arab datang ke Nusantara nggak disebut penjajah. Orang India datang tidak disebut sebagai penjajah. Tapi kenapa kok Portugis, Belanda, Jepang datang ke negeri kita disebut penjajah? Karena memang mereka menjajah. Ya, mulailah dipakikan kata merdeka, kan gitu. Berarti negeri kita dulunya pernah merdeka, lalu kemudian dijajah, lalu kemudian merdeka kembali, kan gitu. Nah, ini menarik, ya. Kenapa banyak para pakar sejarah Muslim yang mengatakan modal utamanya semangat nasionalisme untuk memerdekakan negeri kita tercinta ini dulunya disebut Nusantara adalah keimanan. Kenapa? Banyak bukti sejarahnya. Lihat saja pahlawan-pahlawan dari masa dulu, ya, dari masa perjuangan melawan Portugis, Belanda. Banyak kaum muslimin, 90%, Pak. 90% adalah kaum muslimin, bahkan para ulama dan kaum santri. Ya, ini luar biasa. Ini kan keren, ya. Bahkan kalau kita di masa-masa menjelang kemerdekaan, ya, misalkan tahun 1916 misalkan, ya, Syarikat Islam itu kan, ya, Syarikat Islam awalnya apa? Syarikat Dagang Islam, lalu berubah menjadi Syarikat Islam. Siapa itu pentolannya? Haji Omar Said, kan itu. Tapi di buku-buku sejarah tulisnya cuma Hos Cokro Amidot. Beliau punya murid luar biasa. Siapa murid-muridnya? Agus Salim, ya kan? Lalu siapa lagi muridnya? Soekarno, murid-muridnya itu. Jadi Soekarno itu sebenarnya belajar Islam dan mendalam, bisa disebut sebagai santri mungkin. Ya, santrinya dari Haji Omar Said. Iya. Bapak proklamator kita yang selanjutnya, Bung Hatta. Siapa Bung Hatta? Anak kiai beliau itu. Beliau hafal Quran, Pak. Awalnya ingin berangkat ke Mesir untuk belajar Islam, tapi nggak jadi. Luar biasa tuh. Ya, hafal Quran beliau tuh, Bung Hatta tuh. Belum lagi kalau bicara Hadratus Syekh, ya, Hashim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan. Wah, luar biasa itu. Beneran kiainya itu luar biasa. Dengan bersama para kaum santri. Bahkan Hadratus Syekh itu ketika belajar di Mekah, orang-orang seperjuangan beliau di masa belajar dulu di Mekah, itu sangat tahu sekali. Hadratus Syekh itu selalu doanya setiap malam adalah untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Dan beliau kan tahun 1914. Ya. Begitu. Wah, Masya Allah. Sampai kemudian mendirikan NU di 1926. Muktamar pertama itu tahun 1936. Lalu kemudian baru kemerdekaan ada 1945. Wah, kalau kita bicara sejarah panjang sekali. Dan peran umat Islam, kaum ulama, kaum santri itu luar biasa. Kalau bukan bermodalkan keimanan, kayaknya sulit itu. Bambu kuning bisa melawan apa?
senjata luar biasa, tank yang dilawan itu apa? Tank. Ya, dan itu jelas tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Bagaimana bunyinya? Atas berkat rahmah Allah yang Maha Kuasa. Bayangkan itu, pengakuan founding father kita itu di situ. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka jadi diawali dengan kata-kata itu, pengakuan ada kekuatan Allah, ada campur tangan Allah dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi keimanan luar biasa. Jadi kalau bisa dibilang faktor utama yang menyemangati pejuang Republik Indonesia ini adalah keimanan. Kalau hidup menang merdeka, alhamdulillah. Kalau mati, matinya syahid. Kan gitu. Senjata itu senjata itu. Jadi no problem, pasukan berani mati makanya. Ya hidup merdeka. Kalau mati syahid. Luar biasa. Jadi nggak ada takutnya pejuang-pejuang di Indonesia ini, luar biasa, masya Allah. Maka bagaimana kemudian kita lihat ketika kita hidup di masa kemerdekaan ini, apa yang harus kita isi? Ya memang diperjuangkan dengan keimanan, maka kita mengisinya juga dengan keimanan, bukan dengan kemaksiatan, bukan dengan dangdutan dan lain sebagainya. Ini kan jadi seperti apa ya? Seperti mengkhianati perjuangan para alim ulama, para kaum santri, dan juga pejuang-pejuang lainnya yang sampai mengorbankan harta, tenaga, bahkan nyawa. Masa diisi dengan kemaksiatan? Nauzubillahi min dzalik. Masya Allah ya. Ya mudah-mudahan ya di sini kemarin tidak ada unsur-unsur yang nyerempet maksiat ya, insya Allah. Karena di luaran sana itu banyak sekali. Ini bukan masalah radikalisme atau apa, bukan. Tapi kita menyadarkan bangsa kita ya bahwa negeri ini diperjuangkan dengan semangat keimanan. Maka ayo kita isi ya dengan semangat keimanan. Coba kalau kita baca surah Ibrahim misalkan dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yang kita hafal itu ujungnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum idza azabi lasyadid. Itu coba kita baca ayat ke-6-nya. Itu cerita tentang Nabi Musa kan? Ya, yang ditindas sedemikian rupa kaumnya, umatnya Nabi Musa oleh siapa? Fir'aun. Berarti umat Nabi Musa terjajah oleh Fir'aun berikut pengikut-pengikutnya. Dan ini disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad kita tahu terjajah oleh kafir Quraisy itu. Ya, bisa kita bilang terjajah itu dalam makna digencet, disiksa gitu kan. Ya, dikejar-kejar, terancam terbunuh. Wah, itu luar biasa. Dan ayat itu kita bawa di masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nenek moyang kita sedemikian rupa tertindas di masa penjajah. Maka ketika ada ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Nabi Musa sudah terselamatkan oleh Allah, ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah dan kekuasaan Islam semakin luas ya pengaruhnya hingga bisa Fathul Makkah. Ketika bangsa ini terlepas dari penjajah dan kita berada di masa kemerdekaan, apa yang harus kita lakukan? La in syakartum la azidannakum. Kita harus bersyukur. Bentuk kesyukuran yang terbaik adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Bagaimana mungkin di hari kemerdekaan malah diisi dengan kebalikannya? Dengan apa? Kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Diancam loh sama Allah. Kalau bersyukur aku akan tambah. Tapi kalau engkau kufur, aku akan kasih azab nanti. Waduh, kacau sekali ya. Maka kita banyak-banyak doa saja lah, banyak-banyak taubat, banyak-banyak istighfar. Mungkin doa-doa antum nih wajah-wajah ahli surga ini bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini, ya, dari kemahadahsyatan azab Allah. Masya Allah. Kalau Allah sudah
Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sudah. Allah ingin jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, jadi. Tapi kalau Allah ingin memporak-porandakan negeri ini dan bangsa ini dengan kemelut ekonomi, dengan hal-hal yang bisa merugikan banyak orang, ya bisa-bisa saja. Tapi mudah-mudahan dengan semangat kita mengingatkan banyak orang dan juga memperbaiki, yang paling utama memperbaiki dimulai dari memperbaiki diri kita sendiri. Nah, semoga ya ini bagian dari ikhtiar kaum muslimin, kaum mukminin untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan di waktu yang sama menjauhkan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara sebangsa kita yang belum memahami hal ini bisa mulai memahami dan menghargai perjuangan para alim ulama, para kaum santri, para kaum muslimin yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan harta, tenaga, bahkan hingga nyawa. Semoga para pejuang di negeri ini dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, ya, dan minasyuhada'i wassalihin, dan alam barzahnya menjadi dapatkan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali dengan baca surah Al-Fatihah dan juga untuk penyusun kitab ini Syekh An-Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin, juga ada kitab syarahnya nanti yang kita gunakan Dalilul Falihin, juga para alim ulama yang menjadi wasilah kebersamaan kita dalam pengajian Ahad subuh ini. Ya, wabil khusus Abu Yaqi Al-Hajj Abdullah Yaqub. Semoga para alim ulama yang telah meninggal dunia pun dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kita yang mengaji ilmu-ilmu Allah ini melalui karya-karya para ulama diberikan oleh Allah ilmu yang manfaah dan barakah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna. Bab tahrimil uquq wa qati'atir rahim. Nah, bab yang akan kita coba kaji dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah bab ke-41 yang bicara atau terkait dengan uquq. Uquq, ya. Apa itu uquq? Al-murad minal uquq, ya, yang dimaksud dengan uquq, syarahnya ini dalam kitab Dalilul Falihin adalah uququl walidain, yakni mendurhakai kedua orang tua atau salah satunya gitu. Jadi disebut durhaka itu bisa mendurhakai bapak dan ibu, bisa mendurhakai salah satunya. Wa huwa minal kabair, kata ulama. Ini bagian dari dosa besar. Ya. Kalimat uquq itu ma'khuzun minal aqq. Berdasar kata dari aqq. Apa artinya aqq? Wa huwa lughatan al-qat'u wal mukhalafah. Memutus, wal mukhalafah, pembangkangan. Nah, jadi itu durhaka itu. Dari segi bahasa uquq berasal kata dari wa syar'an qila. Nah, tapi dari segi definisi para ulama berbeda-beda pendapat, Pak. Apa sih yang dimaksud dengan durhaka kepada orang tua? Di antaranya qila, ada ulama yang mengatakan ya, dhabituhu, prinsipnya yang disebut dengan durhaka itu adalah tidak mentaati perintah orang tua fi jaizin, dalam hal-hal yang boleh. Artinya gini, boleh tidak orang tua kita menyuruh kita ke warung beli bawang, boleh tidak? Boleh, itu jaizun namanya. Berbeda lagi kalau yang diperintahkan adalah sesuatu yang tidak dibolehkan. Nah, misalkan orang tua nyuruh kita mabok, nah gitu, ya. Nah itu nggak perlu
dijalankan. Jadi kalau kita menentang perintah orang tua ketika kita disuruh terhadap perkara yang tidak dibolehkan, itu tidak termasuk durhaka. Paham ya? Gitu. Jadi yang disebut dengan durhaka, satu versi mengatakan demikian. Prinsipnya seperti itu. Prinsipnya adalah tidak mentaati orang tua terhadap hal-hal yang jaiz, terhadap perkara-perkara yang memang dibolehkan. Walaisa hadzal itab, dan tidak mutlak harus ada unsur menyakitinya, kata ulama. Ini prinsip pertama tuh. Ya, tidak harus ada unsur menyakiti. Artinya gini, ya, mungkin ini perbuatan tidak menyenangkan, tapi orang tuanya karena memang sifatnya santai-santai saja, dia tidak merasa tersakiti, maka itu termasuk kategori juga durhaka. Misalkan ada orang tua yang pasrah banget digebugin sama anaknya, itu tetap disebut durhaka. Nggak sakit hati, malah santai-santai saja karena memang hatinya sudah legowo. Jadi tidak harus mengandung unsur menyakiti. Waqala badum, tapi ada juga ulama yang punya versi lain. Kenapa? Bahkan penyusun kitab Dalilul Falihin ini pernah curhatnya begini. Tolama bahastu an dhabitihi falam ajid. Ketika saya mengkaji dari banyak-banyak kitab pendapat-pendapat para a'immah, di sini dikatakan kalamu a'immah, pendapat-pendapat para alim ulama dalam banyak kitab, saya tidak menemukan ada keseragaman dalam definisi durhaka. Ya, tidak ada keseragaman dalam definisi durhaka. Tadi yang pertama kan mengatakan begitu. Unsurnya, prinsipnya adalah tadi pendapat ulama yang pertama bagaimana? Membangkang atau tidak mentaati perintah orang tua, ya, dalam perkara yang jaiz dan tidak harus ada unsur menyakitinya. Tapi ada versi lain yang mengatakan begini. Dilihat dari kebiasaan setempat. Kebiasaan setempat. Di sini, di Topas ini berbicara tinggi dengan intonasi yang tinggi ke depan orang tua, itu disebut durhaka atau tidak? Pak, jangan gitu dong, gitu ya. Itu durhaka tidak? Oke, durhaka. Tapi mungkin di tempat lain yang memang biasa teriak-teriak gitu ya, di daerah Sumatera misalkan sana, atau di daerah NTT, Flores ya, atau daerah Kupang di sana, itu memang sudah terbiasa teriak-teriak. Apakah itu termasuk durhaka? Nah, ini ya, dikembalikan kepada urfun, ya, dikembalikan kepada kebiasaan setempat. Ada versi lain di antara para ulama, ya, yang mengatakan dikembalikan kepada perasaan orang tua. Dia merasa tersakiti atau tidak dengan tindakan itu. Tindakan yang dilakukan oleh anaknya. Kalau tidak merasa tersakiti, itu tidak disebut sebagai durhaka. Tapi kalau merasa tersakiti, sekalipun dengan ucapan yang pelan-pelan tapi merasa tersakiti, "Mama, jangan gitu dong." Tapi orang tua sudah merasa tersakiti, itu termasuk durhaka. Ayo, ada lagi versi lain. Apalagi versi yang lain di antara para ulama yang mengatakan, kalau masih di dalam hati, Pak, nih saya tanya, Bapak kesel banget sama bapak atau sama ibu ya, sama orang tua, kesel banget, lalu ngumpat dalam hati, resek banget mak gue, gitu misalkan. Bapak gue kurang ngajar banget, baru beli motor, malah dijual lagi, dia kagak bilang-bilang ke saya, misalkan. Itu termasuk durhaka tidak? Ada ulama yang mengatakan itu termasuk durhaka, tapi mayoritas ulama justru mengatakan itu tidak durhaka selama tidak keluar dari lisannya mengatakan hal demikian, atau dengan tindakannya, atau dengan gestur tubuhnya menampakkan ketidaksukaannya terhadap orang tua, baru itu disebut dengan durhaka. Jadi memang di antara para ulama mendefinisikan uququl walidain itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Tadi yang pertama ada unsur menyakiti, ada yang mengatakan tidak perlu ada unsur menyakiti. Yang kedua adalah apa tadi? Dalam perkara yang
jaiz. Bahkan di sini dikasih contoh gini, Pak. Cerai itu perkara yang jaiz atau bukan? Jaiz. Gimana kalau orang tua antum nyuruh antum cerai? Coba. Cerai sama tuh bini lu ceraiin. Ini perintah orang tua. Kalau kita tolak perintah orang tua itu termasuk durhaka atau tidak? Itu kan perkara jaiz juga kan? Kalau disuruh minum khamar jelas, disuruh berzina jelas. Ini kan perkara jaiz juga, disuruh menceraikan. Ini ulama berbeda versi, Pak. Berbeda versi. Ada yang mengatakan, oh kalau orang tua yang sudah nyuruh untuk cerai, ceraikan. Kalau tidak, durhaka gitu. Tapi ada yang mengatakan, oh enggak lah itu yang enggak harus ditaati. Nah, kalau antum nih, anak tanya antum tadi kayak kalau disuruh cerai gimana sama orang tua, antum taati atau tidak? Ayo, Patri gimana? Pak Irfan. Ini kan problem kita. Kalau yang mengatakan tidak, coba lihat kisah Nabi Ibrahim. Ya kan? Pernah menyuruh kan untuk menceraikan. Ya, ada kisah-kisah Nabi ya, yang minta agar anaknya menceraikan istrinya dan seterusnya. Dan ini memang hal yang masih debatable, yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Apa itu yang dimaksud dengan mendurhakai orang tua? Tapi kalau kita pakai yang mayoritas, ulama mengatakan bahwa kembali kepada urfun, kembali kepada kebiasaan, dan memang ada unsur menyakiti. Ilah hukumnya adalah menyakiti. Baik. Nah, itu yang disebut dengan uququl walidain. Nah, lalu apa itu yang disebut dengan, kan temanya tidak hanya uququl walidain, diharamkan untuk mendurhakai orang tua dan qati'atur rahim. Apa qati'atur rahim? Memutus hubungan keluarga. Di sini dikatakan diddu silatihi. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang silatur rahim. Nah, sekarang kita bahas keharaman kebalikannya, yakni apa? Memutus silatur rahim. Nah, ini kita pernah bahas nih bulan yang lalu tentang silaturahim. Ya. Jadi jangan sampai kemudian terjadi pemutusan hubungan kekeluargaan. Oke, baik. Kita coba masuk ke ayatnya. Saya sudah kirim filenya ke antum ya, Ustaz ya. Nah, nanti bisa dibaca ayat-ayat dan hadis-hadis. Nanti kalau cukup waktunya kita bahas semuanya. Tapi ya memang nggak bakal cukup. Karena syarahnya panjang-panjang. Itu juga saya bacanya sekilas-sekilas saja. Ya. Nah, supaya tidak terlalu panjang juga pembahasan kita, sehingga cukup waktunya. Yang pertama, dalam kitab Riyadhus Shalihin, ciri khasnya diawali dengan menyampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema. Yang pertama dalam surah Muhammad ayat 22 sampai 23. Ya. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'una arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma wa absarum. Wah, serem. Ya, apakah barangkali andai kata engkau semua berkuasa, ingat ini kebiasaan. Ketika berkuasa maka engkau semua akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan ikatan kekeluargaanmu semua. Banyak ada tabiat buruk. Ketika orang berkuasa itu jadi lupa dengan orang tuanya, lupa dengan saudaranya. Tapi kalau lagi susah ingat sama orang tua, mertua, dengan saudara. Tapi kalau lagi enak, kalau lagi berkuasa, kadang lupa dengan orang-orang yang punya jasa dengan dia. Ini kan problem. Maka kalau dalam politik itu ada istilahnya apa? Tidak ada kawan selamanya. Yang ada adalah kepentingan.
kepentingan bersama. Iya. Kalau ada sebuah kepentingan, ayo jadi teman. Ya. Nah, tapi kalau sudah beda kepentingan jadi musuh. Ini kan kacau. Nggak bisa begitu. Itu tidak sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dan memang tabiatnya manusia begitu. Ketika berkuasa ya begitu. Ya, bikin kerusakan, semau-maunya, nggak karu-karuan, bahkan juga memutus ikatan kekeluargaan. Nah, orang-orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dilaknat Allah. Masya Allah, benar kan ya? Ya, dilaknat oleh Allah. La'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum, ya. Pendengaran mereka itu akan ditulikan oleh Allah dan mata mereka, pandangan mereka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karakternya orang yang seperti ini memang susah untuk dibilangin, pasti itu. Karena sudah merasa benar. Kenapa? Karena dia sedang di atas angin, sedang berkuasa. Ini sudah lazim dan Allah sudah menyampaikan 14 abad yang lalu. Matanya dibutakan, telinganya ditulikan, ya, memang begitu bentuk laknat Allah itu. Ya, beda dengan kaum mukminin yang masih punya iman, yang punya ketakwaan. Ketika ia berkuasa dan tidak semena-mena, maka akan mudah menyerap aspirasi dari siapapun, menerima nasihat dari siapapun. Lihat Rasulullah menerima masukan dari Salman Al-Farisi, kan gitu. Abu Bakar ketika menjadi khalifah mendengarkan sahabatnya Umar bin Khattab ketika terkait dengan mulai pengumpulan Al-Quran, ya, mushaf Al-Quran, ya, dan banyak contoh yang dilakukan oleh para orang-orang saleh ketika berkuasa, begitu, ya. Dan kekuasaan itu tidak harus kalau di dalam dimensi sekitar kita harus jadi pemerintahan pusat, jadi menteri, jadi presiden. Dan tidak. Ya dalam skala kita saja. Sebagai suami misalkan merasa berkuasa di rumah tangganya, tidak mau menerima masukan anaknya, tidak mau menerima masukan dari istrinya, itu juga hati-hati itu. Ya. Bahkan mentang-mentang sudah jadi orang yang sukses, akhirnya tidak mengakui keberadaan adiknya, ya, ponakannya, ya, bisa menang-menang. Nauzubillah min dzalik. Masih ingat kisah Al-Baqarah? Ya, dulu pernah saya cerita, ya, bagaimana kisah ada orang meninggal dunia lalu kemudian dihidupkan kembali atas izin Allah melalui wasilah ditepuknya dengan daging sapi betina itu. Karena gara-gara itu orang kaya raya yang dibunuh oleh saudaranya sendiri sebenarnya, ya, oleh keluarganya sendiri. Kenapa? Ya karena begitu, orang kaya tapi tidak peduli dengan keluarganya. Baik, ada ayat yang lain, ini syarahnya panjang. Wa qala ta'ala walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Lagi-lagi ketemu kata laknat di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang merusak janji Allah sesudah teguhnya. Nah, ini ada syarahnya di sini. Ya. Apa yang dimaksud dengan merusak janji Allah? Merusak janji Allah itu adalah minat takalif wal ahkam, baik berupa aturan-aturan, ya, yakni pembebanan dari Allah, suruh salat, suruh puasa, suruh zakat, atau al-ahkam, atau ketentuan-ketentuan hukum, ini tidak boleh, itu boleh, dan seterusnya. Min ba'di misaqih, padahal sudah teguh awalnya, minal iqrar wal qabul, dari lisannya sudah menerima dengan baik itu. Jadi awalnya sudah berikrar sedemikian rupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian yang dia lakukan wa yaqta'una ma amara, memutus apa yang diperintah oleh Allah. Nah, ini ada syarahnya nih. Apa yang dimaksud dengan memutus? Ya. Dengan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu adalah memutus apa? Al-murad bihi ar-rahim, kekeluargaan, wal muwalat al-mu'minin, dan juga kesetiaan kepada
orang-orang mukmin lainnya, wal iman bi jami'il anbiya, dan juga mengimani para nabi dan rasul. Nah, ini bagian dari apa? Memutus apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal diperintahkannya untuk dihubungkan, dikuatkan keberadaannya. Malah dia memutus itu semua. Padahal awalnya sudah oke. Begitu. Lalu setelah itu apa yang mereka lakukan? Berbuat kerusakan di muka bumi. Maka mereka itulah yang mendapatkan kelaknatan. Dapat laknat dari Allah. Auzubillahi min zalik. Serem nih di sini. Apa bentuk laknatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia? Di sini disebutkan al-bu'du minallahi subhanahu. Dia akan semakin jauh dari Allah. Ciri-cirinya orang yang sudah berkhianat itu adalah apa? Ibadahnya tidak lagi khusyuk. Salatnya tidak lagi khusyuk. Jauh dari petunjuk Allah, yang ada arogansi, yang ada adalah perilaku-perilaku buruk. Kenapa? Karena dia sudah jauh dari petunjuk Allah. Itu berupa itu disebut laknat, Pak. Jadi laknat Allah di dunia dalam kitab ini dikatakan al-bu'du minallah subhanahu. Dia dijauhkan dari Allah. Kata-katanya, pemikirannya, kebijakan-kebijakannya, apa yang lahir dari dirinya itu jauh dari petunjuk Allah. Salat tidak lagi akan usul. Beda orang yang dekat dengan Allah. Salatnya itu nikmat dan menikmati salat. Tilawah Al-Qur'annya nikmat dan dia menikmati tilawah Al-Qur'an. Jadi nikmat sekali. Kalau ada orang yang mengaku muslim, ya, lebih senang dengan hal-hal kemaksiatan daripada yang bersifat ketaatan, itu sudah bagian dari laknat Allah. Bagian dari laknat Allah. Kalau antum merasa bahagia ketika mensedekahkan harta antum di masjid ini atau kepada fakir miskin, nikmat sekali. Itu tanda antum masih dekat dengan Allah. Nikmat banget datang ke masjid. Nikmat banget sholat, nikmat banget baca Quran. Itu tanda-tanda dekat dengan Allah. Tapi biasa-biasa saja ninggalin sholat, biasa-biasa saja melakukan kemaksiatan, itu tanda sedang mendapatkan laknat Allah. Nauzubillahi min zalik. Ya, dan akan memperoleh tempat kediaman yang buruk orang yang seperti ini. Dikatakan dalam syarahnya ini yang disebut dengan kediaman yang buruk adalah azab jahannam nanti di yaumil akhirah. Jadi di dunia sudah gelisah. Orang itu kalau sudah jauh dari Allah hidupnya pasti gelisah, banyak galau, pikirannya negatif terus dan tidak akan tenang. Rumah mewah, harta banyak, tapi hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena jauh dari Allah. Dan nanti di yaumil akhirah pun masuk neraka jahanam. Kan belangsak. Di dunia belangsak, di akhirat pun belangsak. Jadi ukurannya bukan rumah yang mewah atau harta benda yang banyak atau jabatan yang tinggi. Tapi dilihat dari suasana hatinya, dan itu yang tahu hanya dia. Hanya dia saja. Laknat Allah di dunia itu yang tahu hanya dia saja. Ya. Jadi kita susah mengukurnya. Ini orang nih dapat berkah dari Allah nih. Kenapa? Jabatannya naik terus. Hartanya berlimpah. Dapat berkah dari belum tentu. Ya Allah, belangsak banget hidupnya, sekolah kerjaannya begitu-begitu aja. Kena PHK pula. Ya Allah, sian banget. Belum tentu. Karena kebahagiaan itu ada di hati. Masya Allah. Jadi tenang saja. Ya. Tenang saja. Kalau ukuran keberkahan itu adalah harta, Rasulullah pernah lihat Rasulullah? Nggak pernah kita lihat Rasulullah, ya. Tapi pernah membaca sejarahnya bagaimana Rasulullah hidupnya, tidurnya, makannya, ya jauh dari kemewahan. Tapi hidup beliau selalu dalam keberkahan Allah. Jadi ukurannya berbeda. Jadi saya berkata begini bukan berarti mengajak antum jadi orang miskin semua. Ya enggak, ya gitu. Yang penting adalah bahagia dari hati. Kenapa kebahagiaan itu muncul? Kebahagiaan karena dekat dengan Allah.
Oke, kita lewatin saja yang lain. Wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Ini juga perintah Allah. Dan Tuhanmu telah menentukan supaya engkau semua jangan menyembah selain Allah, dan supaya engkau semua berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Pak, ngomong saja sama orang tua enggak boleh. Tidak boleh. Itu ada yang disebut dengan qiyas aulawi. Qiyas aulawi itu adalah ngomong saja nggak boleh, apalagi ngebentak-bentak, apalagi tidak menaati permintaannya, apalagi mencelanya, menghardiknya, atau menyakui secara fisik, memukulnya, mendangnya. Itu namanya qiyas aulawi kalau dalam usul fikih. Masya Allah. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan ucapan yang qaulan karimah, ucapan yang mulia, penuh kehormatan. Waqfid lahuma janahadzulli. Janahadzulli itu kan turunkan sayap. Nah, ini namanya kalau dalam balaghah disebut isti'arah. Nah, ada isti'arah ta'liliyah, ada isti'arah maknanya di sini ya. Isti'arah ta'liliyah ya. Jadi meminjam bahasa dari perilaku burung, merendahkan sayapnya. Maksudnya merendahkan sayapnya itu merunduk. Jadi bukan dengan mengusungkan dada. Nah, ini kebalikannya dari mengusungkan dada. Al-Quran menggunakan bahasa wahfid lahuma janahadzulli. Janah itu sayap burung, menukik, turun. Jadi merendahkan diri, minar rahmah. Ya, jadi rendahkan dirimu serendah-rendahnya terhadap kedua orang tua dengan apa? Rahmah, dengan kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, dan katakanlah wahai Tuhanku, kasihanilah orang tuaku itu sebagaimana keduanya mengasihaniku kala aku masih kecil. Masya Allah, ini kalau dijabarkan panjang banget nih, tuh ya. Dan saya sudah menerjemahkan ini, tapi ya kita bahas hadisnya. Nih, sekarang hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, yang saya tuliskan juga, ini jilid berapa, ada di halaman berapa itu ada. Jadi kalau kita Riyadhus Shalihin aslinya kan nggak ada, ya, dan tidak ada terjemahan. Ini udah special edition nih ya, sudah ditakhrij hadisnya, ini sahih, ya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nah, Rasulullah menanyakan tuh, memberikan informasi sebenarnya dengan sebuah pancingan pertanyaan. Tidakkah engkau semua ingin aku beritahukan perihal dosa-dosa besar yang sebesar-besarnya? Salasan. Ada 3 itu. Qulna bala ya Rasulullah. Oke. Apa itu ya Rasulullah? Al-isyrak billah. Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Wa uquq, dan juga mendurhakai orang tua. Masya Allah. Jadi menyekutukan Allah dengan mendurhakai orang tua dijadikan satu level, Pak. Dijadikan satu level, bagian dari dosa besar yang sebesar-besarnya. Ya. Dan di sini juga faqala ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Nah, ini ada juga di antaranya yang ketiga adalah mengucapkan kedustaan dan bersaksi dengan saksi yang palsu. Nah, ini lagi banyak sandiwara ini dalam peradilan ini ya. Siapa saksi yang benar, siapa saksi yang palsu, wallahu a'lam. Di dunia bisa-bisa saja berdusta, mengatakan A padahal faktanya B. Tapi peradilan yang sebenar-benarnya, yang tidak akan pernah ada yang berdusta di sana, yang bicara bukan hanya lisan tapi juga tangan, kaki, kepala nanti bicara. Pengadilan yang sadilnya nanti di yaumil akhirat. Di Indonesia bisa berkilah, bisa di akhirat nanti. Auzubillah. Baik.
Ya, ini Rasulullah sampai mengulang-ulang itu, sampai para sahabat alangkah baiknya jikalau engkau diam. Ya, jika beliau diam berhenti mengucapkannya. Saking pusingnya sahabat, aduh diingetin sama Rasulullah kayak begini, berat emang, ya. Dosa besar. Oke, ini syarahnya. Nah, nanti kalau ada yang pusing baca syarahnya, tuh panjang bahasa syarahnya. Satu hadis segini. Baik, hadis yang selanjutnya. Ada dosa-dosa besar juga yang dijelaskan oleh Rasulullah, al-kabair al-isyrak billah, tadi syirik pada Allah, uququl walidain, yakni mendurhakai orang tua, wa qatlun nafs, disandingkan dengan membunuh orang. Pak, dosanya sama, satu level. Wal yaminul ghamus, yaminul ghamus itu sumpah yang dusta dan disengaja. Serem ya, Masya Allah. Levelnya sama itu, satu level tuh. Hadis lain Rasulullah mengatakan minal kabair, di antara dosa-dosa besar juga adalah syatmur rajul walidayhi. Apa tuh syatmun? Memaki-maki kedua orang tuanya sendiri. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahal yashtumur rajul walidayhi?" Emang ada orang yang memaki-maki orang tuanya? Karena tidak lazim. Yang lazim adalah anak nggak berani sama orang tuanya. Bagaimana? Ya Rasulullah, kayaknya emang ada. Kata Rasulullah bagaimana? Qala, "Na'am, ada. Yasubbu abar rajul." Ketika seseorang memaki bapaknya orang lain, maka fayasubbu abahu, maka orang itu akan memaki. Jadi kalau kita memaki orang tua orang, maka dia akan memaki orang tua kita. Dasaru anak ini gitu kan. Nah dia akan balikin, nah gitu. Maka jangan kita menyaci maki orang tua orang lain, bapak orang lain, ibunya orang lain, karena mereka akan balik memaki orang tua kita. Itu ya. Dan itu dosa besar. Sehingga bagian dari dosa besar adalah memaki orang tuanya orang lain tuh Pak. Jadi jangan coba-coba kita memaki orang tua orang lain. Karena ini bagian dari dosa besar. Kenapa? Kemungkinan besarnya dia akan balik mencaci orang tua kita. Nah, dalam riwayat lain dikatakan inna min akbaril kabair ayyal anar rajul walidayhi, ya, melaknat orang tuanya sendiri. Kayaknya susah kita menemukan fakta. Emang ada kasusnya tapi sedikit, melaknat orang tua sendiri. Tapi bentuknya kata Rasulullah, ketika orang melaknat orang tua orang lain, maka biasanya orang lain itu akan melaknat orang tua kita. Ada lagi hadisnya yang lain. Wah, ini syarahnya saya tidak bacakan ya karena waktunya tidak cukup. La yadkhulul jannata qati'un. Nah, ini berkaitan dengan silaturahim. Rasulullah ini, waduh, mengingatkan kita ini di riwayatnya Bukhari wal Muslim ini, hadis sahih. Enggak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Dia punya adik, diputusin hubungan keluarganya. Dia punya abang, enggak diakuin abangnya. Dia punya bapak ibu, enggak diakuin bapak ibunya, maling kundang. Enggak bakal masuk surga. Masya Allah, ancamannya serem-serem semua ini. Ada hadis yang lain dikatakan innallaha ta'ala harrama 'alaikum uququl ummahat, bahwasanya Allah mengharamkan bagimu untuk durhaka kepada ibu, wa man'an wahad, dan juga tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban atas dirinya. Nah, orang tuanya sudah tua renta tidak mau dibantu, malah ditaruh, ditelantarkan dan seterusnya. Wa wa'dal banat, ya, termasuk juga tadi itu ya, meminta yang bukan miliknya, minta-minta sama orang tua diporotin. Orang tua diporotin, wah itu nggak boleh. Dan juga wa'dal banat tuh memendam anak zaman dulu, zaman jahiliyah. Ada kisah katanya Umar bin Khattab dulunya seperti itu, ya, membenamkan anak perempuannya karena dianggap ya begitu kebudayaan kafir, orang kafir jahiliyah zaman dulu. Nah, itu wa kariha lakum, dan dimakruhkan bagi kalian kila wa qala. Nah, kila wa qala itu apa? Katanya kata
katanya. Ini kalau dalam syarahnya Pak, ini dalam syarahnya. Ini kejadian di zaman sekarang, banyak yang sebar hoax ya. Sebar apa? Hoax. Kalau ditanya, hoax tuh, oh maaf, saya tahunya dari sebelah. Ini kacau. Ini nggak boleh dalam Islam. Ini kalau kita baca sejarah ini apa namanya? Syarahnya itu dikatakan di sini kafa bil mar'i kaziban ayyuhaddasa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dianggap berdosa, dianggap berbuat bohong ketika ia menyampaikan apapun yang dia dengar. Orang ngomong begini, dia sampaikan. Orang ngomong begini, dia sampaikan. Nggak mau cross check, nggak mau tabayun. Itu sudah termasuk berbohong, Pak. Makanya jangan dikit-dikit share, dikit-dikit share. Iya, kalian disampaikan ayat, hadis, nasihat. Ini info-info tidak jelas kadang bikin resah. Ini nauzubillahi min zalik. Ada yang memproduksi hoax sepertinya. Ya, memproduksi hoax ya untuk membuat kita tidak nyaman dan ini bahaya. Ya ini syarahnya dikatakan begitu tuh. Ya, kafa bil mar'i kaziban ayyuhaddasa bikulli ma sami'a. Seseorang cukup dikatakan berbohong, pembohong ketika ia menyampaikan apapun yang dia dengar. Ya, tahu begini langsung sampein, tahu begini tuh, padahal belum tentu benar. Oke, yang terakhir deh. Ini yang terakhir ini syarahnya banyak juga ya. Ini Arab semua Pak dan gundul. Nah, ini ada hadis lain yang saya pikir penting juga perlu disampaikan sebagai penutup ya. Adalah ini ya tadi ya. Kasratus soal, kadang kita itu banyak bertanya tapi bukan pertanyaan yang penting seperti pertanyaan yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang Yahudi ketika tadi disuruh menyembelih sapi. Ya, sapi yang gimana? Yang warnanya apa? Yang begini, yang begini. Wah, harusnya kita langsung saja laksanakan. Perintah Allah laksanakan, perintah Rasulullah laksanakan. Jangan banyak protes. Banyak sekarang orang yang kan begitu, ya. Kenapa harus berjilbab? Ada mama begitu. Kenapa kita harus ke masjid? Kan bisa sholat di rumah. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang kadang bisa merusak iman. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 6 lewat. Saya kembalikan ke ketua DKM. Kita mau ngobrol sambil ngopi atau di sini. Gimana Pak Irfan? Kalau ada pertanyaan satu mungkin boleh. Baik, Pak. Tadi yang memutuskan terakhir itu rentang yang dimaksud kekeluargaan itu sampai mana ya? Memutuskan terakhir keluarga inti atau sampai keluarga besar dari sisi budaya. Terus juga bentuk memutuskan terakhir itu gimana? Apakah misalnya kita udah sekarang jarang memenuhi undangan dari keluarga besar ya kan dengan alasan tertentu gitu, atau ya sebenarnya apa tuh silaturahim itu? Baik. Syukran. Nah, terkait dengan memutus silaturahim maka kita kembali kepada bab sebelumnya di bab 40 yang terkait dengan babu birrul walidain wasilatur rahim. Jadi kan bab 40 itu perintah untuk berbuat baik. Berbuat baik itu kan ada dua Pak. Ada birrun, ada ihsanun. Ingat tuh. Ada birrun, ada ihsanun. Apa bedanya birrul walidain dengan ihsan bil walidain? Wabil walidaini ihsana. Birrun itu adalah kebaikan yang terus menerus. Nggak boleh berhenti. Itu namanya birrul walidain. Contoh, kita menyayangi orang tua, itu namanya birrul walidain. Nah, kalau wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua itu dalam waktu-waktu tertentu. Misalkan ketika orang tua kita sakit, kita bawa ke dokter, kan gitu. Ya, ketika orang tua pengen makan, kita beliin makanan yang baik, yang enak. Nah, ini namanya ihsana. Jadi ada birrun, ada ihsan. Termasuk dengan juga silaturahim, Pak. Silaturahim itu menjaga hubungan baik kita dengan keluarga. Ada yang sifatnya terus menerus,
Ada yang sifatnya ada waktu-waktu tertentu. Ya. Yang terus-menerus pastinya sifatnya, contoh misalkan kita harus terus menyayangi adik kita, menyayangi kakak kita, menyayangi keponakan kita, yang kemudian di dalam dalam waris ya, biasanya dalam waris itu ada yang disebut dengan kerabat dekat, ada kerabat jauh. Gitu kan? Kerabat dekat, ada kerabat jauh. Iya, pada bab ke-40 kemarin kita sudah bahas itu dalam surah An-Nisa ayat 36. Ada yang disebut apa? Wal jarizil qurba wal jaril junub. Ya, ada yang dekat, ada yang jauh. Tetangga jauh, ada tetangga dekat. Ada saudara jauh, ada saudara dekat. Dan kepada siapapun mereka, yang pertama itu yang harus bersifat terus-menerus, jangan sampai kita melupakan ya, atau menghinakan, atau memutus dalam artian tidak peduli sama sekali padahal dia lagi susah, Pak. Itu kan ihsan bagiannya. Ada saudara kita yang lagi susah, kita cuekin, itu bagian dari qati'ah, bagian dari memutus tali silaturahim. Ada keluarga kita yang sedang kena musibah, cuek aja, ini problem. Ada saudara kita yang butuh bantuan, kita cuek saja. Kita tahu dan kita mampu. Lain halnya kalau sama-sama saudara kita punya utang, loh utang gue lebih banyak. Ini lain perkara, Pak. Ya, ketika kita punya kemampuan untuk membantunya, tapi tidak ada keinginan sedikit untuk membantunya, itu bagian dari qati'atur rahim. Nah, maka prinsipnya itu. Ada yang harus terus-menerus menyayangi, ya, peduli dan lain sebagainya. Ada yang bersifat sesuai dengan waktu, temporal, misalnya temporal. Ada waktu sesuatu dan lain sebagainya. Gitu ya, Setia. Nah, nanti kita akan coba telaah lebih dalam. Apa yang harus kita lakukan secara terus-menerus untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, dan ada hal-hal yang bersifat ihsan. Ihsan itu di waktu-waktu tertentu kita berbuat baik kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Gitu saja. Dulu zaman kita, saya lah ya, saya muda, sejak nama ucap kamu saya nggak tahu. Kita sering manggil gini, teman dengan sebutan ayah gitu, nama bapak gitu. Tapi nggak ada maksud untuk ini sebenarnya saya. Iya. Itu kan zaman gitu ya. Iya. Iya. Sampai sekarang pun anak-anak SD suka begitu ya. Saya lihat kayaknya begitu. Ya. Maka ada dalam prinsip usul fikih gini, Pak. Ada al-qawaid al-fiqhiyah yang menyebut gini. Maqasidul lafzi ala niyatil lafz. Maksud dari apa yang diucapkan adalah tergantung apa yang diniatkan oleh yang mengucapkan. Ketika kita mengucapkan, misalkan mengatakan, gini gitu ya julukan, tapi niatnya untuk menghinakan, maka menjadi penghinaan. Tapi ketika menyebutnya itu hanya sebagai ungkapan akrab kepada teman kita, yaitu jadi biasa-biasa saja. Bahkan dalam kitab fikih itu ada contohnya yang paling sering begini. Punya istri, kebetulan namanya Cerewati. Cerewati. Kalau dalam bahasa usul fikih kan tolikoh ya, tolikoh. Lalu ia berkata memanggil ke istrinya, ya tolikoh, atau dalam bahasa Indonesia, wahai cerai gitu. Wahai istriku cerai. Itu maksudnya apa? Manggil atau cerai? Ya itu tergantung kita. Gitu ya, Pak ya. Ya Ustaz ya. Jadi ya memang maqasidul lafzi ala niyatil lafz. Maksudnya adalah sesuai dengan niatnya. Maka hadisnya bagaimana? Innamal a'malu binniyat. Ya, tergantung niatnya. Ya, cuman kadang-kadang kita harus hati-hati. Kita nganggapnya bercanda, dia ngajaknya serius. Niatnya bercanda, akhirnya dia malah maki-maki orang tua. Ini tetap harus kita antisipasi. Jangan sampai. Jangan. Gitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ya
jika ada kekurangan dan kehilafan, dan sering saya sampaikan karena waktu kita terbatas dan pembahasan kita panjang, kalau ada pertanyaan boleh lewat WA. Boleh lewat WA, nanti kita ngobrol-ngobrol santai berdiskusi ya, agar kita lebih mendalami ayat-ayat dan hadis terkait dengan tema-tema yang kita bahas dalam forum pengajian ini. Demikian, semoga ada manfaat dari apa yang kita kaji, dan semoga membawa keberkahan dalam kehidupan kita, dan semoga kita semakin didekatkan oleh Allah kepadanya hati kita, dan semoga petunjuk-petunjuk Allah senantiasa diberikan kepada kita semua. Dan kalaupun mati, semoga Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.